Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini Dapur Iza mau berbagi resep cara membuat bakpao yang menul banget, anti keriput, dan super lembut. Ini adalah trial pertama aku mencoba membuat bakpao dan ternyata langsung berhasil loh. Aku juga nyoba menyisakan satu buah aku taruh di suhu ruangan, bukan di kulkas, sampai lebih dari 24 jam dan hasilnya tidak ada keriput sama sekali. Jadi ini sangat layak apabila digunakan untuk ide bisnis atau jualan. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu gimana cara pembuatannya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Let's get cooking! Bahan yang digunakan, ini ada 300 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai merek Kunci Biru. Untuk teman-teman yang gak ada timbangan di rumah, 300 gram tepung terigu ini apabila dikonversikan ke dalam takaran sendok, setara dengan kurang lebih 20 sendok makan. Kemudian 15 gram atau setara dengan 1 sendok makan tepung tapioka. Bahan selanjutnya, mentega putih 20 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Kalau teman-teman di rumah adanya mentega kuning, gak apa-apa, tetap bisa dipakai. Hanya saja nanti bisa berpengaruh ke warna bakpaonya. Aku pakai susu full cream, ini 150 ml. Tapi kalau teman-teman pengen lebih ekonomis, silakan susunya bisa diganti dengan air biasa. Untuk pengembangnya, aku pakai soda kue dan juga ragi instan. Untuk takarannya, soda kuenya ini 2 gram atau setara dengan setengah sendok teh, dan ragi instannya 4 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Jadi perbandingan antara soda kue dan ragi instannya itu 1:2. 70 gram gula pasir atau setara dengan 3,5 sendok makan. Untuk detail resepnya, teman-teman bisa screenshot video ini atau bisa cek aja di kolom deskripsi bawah video ya. Untuk cara membuatnya, kita siapkan wadah lalu tuangkan tepung terigunya, ditambah tepung tapioka, juga gula pasir. Ragi instannya jangan ketinggalan sama soda kue. Setelah itu kita aduk dulu biar semua bahan menjadi satu. Setelah semua bahan kering tercampur rata, sekarang kita tambahkan susunya. Kita tuang semuanya, setelah itu kita aduk dengan tangan karena ini nanti mau kita uleni. Jadi pakai tangan ya, bukan pakai alat pengaduk atau sutil. Kita uleni sampai semua bahan tercampur rata dengan susunya atau dengan airnya. Atau kalau boleh dibilang setengah kalis ya, kayak gini. Kalau udah, baru kita tambahkan mentega putihnya. Setelah mentega putihnya kita tambahkan, kita akan uleni sampai nanti adonannya tidak lengket. Ini kan masih lengket, kalau habis ditambah mentega putih, kita akan uleni terus sampai nanti nggak lengket ya. Seperti ini udah lumayan keset, udah nggak benyek banget ya. Setelah itu kita bisa pindahkan wadah ke alas kue kayak gini, alas adonan. Lalu kita lanjut uleni sampai nanti kalis ya. Tapi kalisnya di sini nggak sekalis adonan donat karena bahan-bahannya kan berbeda. Kita bisa banting-banting kayak gini. Ini kan terigunya protein rendah, jadi nggak begitu berat ketika diuleni. Semakin tinggi kandungan protein dalam terigu, nanti kalau kita uleni akan semakin berat. Setelah dirasa kalis, ini adonannya bisa kita bulatkan seperti ini. Kemudian adonan ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Bisa ditutup dengan kain bersih atau bisa juga menggunakan plastik wrap kayak gini.
15 menit kemudian kita buka tutupnya. Ini adonannya memang nggak mengembang kayak adonan donat ya. Kemudian ini bisa kita pipihkan, kita panjangkan kayak gini. Ini adonannya setelah diistirahatkan 15 menit menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Kemudian akan kita potong-potong. Di sini aku potong menjadi kecil-kecil dulu ya. Nanti ini mau aku timbang soalnya. Ini mau aku timbang nanti per potongnya aku mau jadikan 50 gram kurang lebih. Sebenarnya nggak harus ditimbang sih. Cuma kalau ditimbang itu nanti hasil dari bakpaonya besarnya bisa sama. Tapi kalau teman-teman mau diperkirakan, main kira-kira aja ya nggak masalah. Setelah aku timbangin semuanya per 50 gram ini jadi 11 potong. Kemudian siapkan minyak goreng. Olesi tangan kita dengan minyak goreng seperti ini. Selanjutnya kita akan bentuk bakpaonya menjadi bulat-bulat yang rapih. Bisa kayak gini dulu caranya. Kita tarik ke bawah, kita tarik-tarik aja kayak gini. Setelah itu kita rounding dengan kedua telapak tangan. Tujuan dari minyak tadi adalah membantu agar permukaan bakpaonya itu bisa lebih cepat mulus kayak gini. Kita akan usahakan bakpaonya memang benar-benar mulus permukaannya. Kita butuh ketelatenan dalam membulatkan bakpao ini. Karena kalau nggak telaten nanti permukaan bakpaonya nggak terlihat mulus. Kita bisa ulangi beberapa kali sampai benar-benar mulus kayak gini ya. Ulangi lagi sampai semua adonan terbentuk ya. Bulat-bulat aja dulu, nanti setelah semuanya selesai dibulat-bulatkan kayak gini, baru langkah selanjutnya akan kita beri isiannya. Di sini untuk isiannya aku udah nyiapin tumis daging ayam cincang. Untuk resep daging ayam cincangnya teman-teman bisa cek video saya sebelumnya atau bisa klik aja rekomendasi link yang ada di pojok kanan atas video ini ya. Cara memberi isiannya, kita ambil satu bakpao yang sudah kita bulatkan tadi, kemudian tekan-tekan bagian atasnya dengan jari tangan. Setelah lumayan pipih, baru pinggir-pinggirnya kita pipihkan lagi. Tapi pinggirnya aja, jadi bagian tengahnya biar tebal. Bagian tengahnya ini kita bisa beri sedikit cekungan kayak gini untuk naruh isiannya. Tujuannya biar nanti isiannya itu dia bisa terkumpul di tengah, tidak kemana-mana. Kenapa yang dipipihkan hanya bagian pinggir-pinggirnya aja? Itu supaya nanti pas sudah dikasih isian, terus kita bentuk bulat kembali, permukaan bakpaonya itu tebalnya sama. Setelah itu kita rekatkan. Semua sisinya kita rekatkan, kita bisa tarik sedikit-sedikit sampai benar-benar rapat agar isiannya ini tidak keluar. Lalu kita bisa cubit-cubit ya kayak gini untuk mengunci biar nanti nggak keluar isiannya sampai benar-benar rapat. Nah ini udah rapat ya. Jika permukaannya masih terlihat sedikit bergelombang, kurang mulus, kita bisa tekan-tekan kayak gini ke alas adonan. Kita bisa bantu rapikan juga bulatannya. Nah jadi deh, ini rapikan. Kemudian sebelum dikukus bakpaonya kita taruh di atas kertas alas bakpao kayak gini ya. Kita ulangi lagi sampai semua bakpao terisi. Setelah itu kita tutup dengan wadah. Kita masukkan ke kotak kayak gini atau wadah apapun lah ya. Yang penting tepat tertutup. Ini akan kita diamkan selama 30 menit sebelum dikukus. Tiga 30 menit kemudian bakpaonya sudah lebih mengembang, tapi ini mengembangnya memang nggak sampai 2 kali lipat. Ini akan kita kukus
Panaskan kukusannya dulu, dan ini airnya nggak boleh banyak-banyak. Ini aku pakai kurang lebih 1 liter. Kalau kebanyakan air nanti bakpaonya bisa seperti basah. Ini ngukusnya nggak lama, cukup 7-8 menit aja. Jangan lupa tutup pancinya, kita bungkus dengan kain supaya nanti tidak ada uap air yang menetes. Pakai api kecil ya. 8 menit kemudian kita buka tutup panci, tapi sedikit aja, kayak gini. Sedikit aja. Kita diamkan selama 1 menit dalam keadaan terbuka dikit kayak gini. Kalau sudah 1 menit, baru kita buka semuanya. Dan setelah dibuka semuanya, ini bakpaonya kita taruh di tempat yang tertutup ya. Atau kalau mau dikemasin dengan plastik, bisa dimasukkan ke dalam plastik. Kalau misalnya belum mau dikemasin, kita bisa taruh di kotak kayak gini. Dan jangan lupa ditutup. Lihat ya teman-teman, bakpaonya menul-menul banget. Dan ini mulus ya. Untuk kategori trial pertama ini udah lumayan berhasil sih menurut aku, dan dari segi rasa ini juga sangat layak untuk dijual. Hasilnya lembut, mekarnya sempurna kalau menurut saya ya, dan ini isiannya juga enak banget. Teman-teman bisa lihat sendiri, dari tampilannya aja ini udah kelihatan meyakinkan, dari segi rasa lebih meyakinkan. Isiannya bisa teman-teman ganti dengan selai coklat atau dengan selai buah, selai kacang, sesuai dengan selera aja. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya masak-masak kali ini. Sampai ketemu di video masak selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru gabung dengan channel YouTube Dapur Iza dan belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.